Halo teman-teman, selamat datang di episode terbaru podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang menarik dan penuh tantangan, yaitu paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran Indonesia. Topik ini tak hanya mengundang kita untuk melihat pencapaian dalam manajemen keuangan negara, tetapi juga untuk merenungkan dilema dan kontradiksi yang muncul di balik angka-angka dan kebijakan fiskal yang kian modern. Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menunjukkan berbagai upaya signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara. Namun di balik peningkatan tersebut, tersimpan paradoks yang menarik, yaitu bahwa meski efisiensi anggaran kian optimal, pertumbuhan belanja negara dan dinamika ekonomi seringkali menghadirkan tantangan tersendiri. Bagaimana bisa sebuah sistem yang semakin efisien justru menghadirkan kontradiksi di tengah upaya pembangunan nasional? Mari kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Pertama-tama, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan efisiensi anggaran. Secara sederhana, efisiensi anggaran adalah kemampuan suatu pemerintah untuk menggunakan dana yang tersedia secara optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan nilai tambah yang maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks negara Indonesia, berbagai reformasi dan perbaikan dalam sistem keuangan publik telah dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi, mulai dari penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat, pengawasan yang lebih intensif terhadap penyaluran dana, hingga penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran. Semua upaya ini tentu saja menghasilkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Namun di balik pencapaian tersebut, muncul paradoks yang patut kita telaah, yaitu pertumbuhan anggaran yang terus meningkat seringkali tidak sejalan dengan pencapaian hasil yang diharapkan, atau terkadang justru menimbulkan masalah baru dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, apa yang terjadi adalah ketika suatu sistem mampu mengefisiensikan penggunaan dana, ekspektasi terhadap hasil yang optimal pun semakin tinggi. Namun kenyataannya, dalam kondisi ekonomi global dan domestik yang dinamis, hasil optimal tersebut tidak selalu tercapai meski input yang diberikan telah diminimalkan pemborosan. Ini menjadi titik tolak diskusi kita. Bagaimana sebuah sistem yang semakin efisien bisa berujung pada pertumbuhan anggaran yang seolah-olah menimbulkan beban tambahan dan dilema dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk memahami paradoks ini, kita perlu menengok kembali sejarah pengelolaan anggaran di Indonesia. Pada era Orde Baru, sistem keuangan negara lebih bersifat sentralistik dengan sedikit transparansi dan akuntabilitas. Seiring berjalannya waktu, reformasi demokrasi membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk di bidang anggaran. Penerapan prinsip-prinsip good governance mulai diadopsi dan mekanisme pengawasan pun diperketat. Di era reformasi, kita menyaksikan berbagai inisiatif untuk meningkatkan efisiensi, mulai dari penerapan e-budgeting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang manajemen keuangan, hingga reformasi birokrasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas. Semua inisiatif ini dirancang untuk menghindari terjadinya pemborosan dan korupsi, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Namun di tengah semua usaha tersebut, muncul tantangan baru. Seiring dengan peningkatan efisiensi, kebutuhan dan tuntutan pembangunan pun terus berkembang. Misalnya peningkatan kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor vital lainnya, menyebabkan alokasi anggaran terus meningkat. Paradoksnya, meskipun sistem efisiensi sudah diterapkan, peningkatan belanja negara seringkali tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada kalanya efisiensi yang terukur secara administratif belum tentu mencerminkan efektivitas penggunaan dana di lapangan. Hal ini mengingatkan kita bahwa efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Efisiensi anggaran harus selalu diukur bersama dengan efektivitas dan dampak nyata dari kebijakan yang dijalankan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melihat angka-angka dan data secara menyeluruh, serta memahami bahwa di balik statistik terdapat realitas dan dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Mari kita dalami lebih jauh lagi tentang paradoks yang dimaksud. Di satu sisi, peningkatan efisiensi anggaran mengindikasikan adanya upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Di sisi lain, pertumbuhan anggaran yang terus meningkat menunjukkan adanya tekanan dari berbagai sektor pembangunan yang mengharuskan alokasi dana yang lebih besar. Ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap paradoks ini.
Yang pertama adalah peningkatan ekspektasi dan tuntutan publik. Seiring dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat pun semakin kritis terhadap penggunaan anggaran negara. Setiap peningkatan efisiensi menimbulkan harapan bahwa hasil yang dicapai pun akan optimal. Namun ketika realisasi di lapangan belum memenuhi ekspektasi, munculnya kritik dan ketidakpuasan pun tak terhindarkan. Hal ini menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk terus menaikkan anggaran agar dapat menjawab tuntutan publik yang semakin kompleks. Yang kedua adalah kompleksitas pembangunan infrastruktur dan sektor publik lainnya. Indonesia sebagai negara dengan geografi yang luas dan beragam memiliki tantangan unik dalam pembangunan infrastruktur. Penggunaan teknologi dan pembaruan sistem administrasi memang meningkatkan efisiensi, namun kebutuhan untuk menghubungkan wilayah terpencil, memperbaiki jaringan transportasi, dan menyediakan layanan dasar yang merata tetap memerlukan dana yang sangat besar. Jadi, walaupun sistem efisiensi semakin baik, kebutuhan aktual di lapangan justru mendorong pertumbuhan anggaran. Yang ketiga adalah dinamika ekonomi global dan domestik. Perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dinamika global. Fluktuasi harga minyak, perubahan kondisi pasar internasional, hingga dampak krisis ekonomi global, semuanya berpengaruh pada perencanaan dan alokasi anggaran. Dalam konteks ini, efisiensi yang dicapai melalui reformasi internal mungkin harus diimbangi dengan peningkatan anggaran untuk mengantisipasi dampak eksternal yang tak terduga. Yang keempat adalah perubahan prioritas dan kebijakan pembangunan. Setiap pergantian pemerintahan dan perubahan kebijakan tentu membawa pergeseran prioritas. Kebijakan pembangunan yang baru seringkali menuntut alokasi dana yang lebih besar untuk sektor-sektor tertentu seperti teknologi informasi, energi terbarukan, atau sektor kesehatan. Walaupun efisiensi dalam pengelolaan anggaran meningkat, alokasi baru tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan yang muncul, sehingga total belanja negara pun terus bertambah. Paradoks ini seakan menggambarkan situasi di mana efisiensi operasional dan pertumbuhan kebutuhan pembangunan berjalan paralel, meskipun keduanya tampak kontradiktif. Sistem yang lebih efisien memungkinkan pemerintah untuk mengelola dana dengan lebih baik. Namun pada saat yang sama, tekanan untuk memenuhi aspirasi pembangunan dan tuntutan pembaruan menyebabkan peningkatan anggaran secara signifikan. Mari kita telaah dampak sosial dan ekonomi dari fenomena paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran ini. Di satu sisi, peningkatan efisiensi anggaran memiliki dampak positif, seperti menurunnya tingkat korupsi, meningkatnya transparansi, dan perbaikan dalam distribusi dana yang lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pertumbuhan anggaran yang tidak sebanding dengan hasil nyata bisa menyebabkan ketidakpuasan publik dan munculnya isu-isu birokrasi yang baru. Kita mulai dari dampak positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan publik. Dengan adanya sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel, masyarakat pun mulai melihat adanya komitmen dari pemerintah untuk bekerja lebih baik. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, meskipun pada realisasinya belum selalu sempurna. Yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Penerapan teknologi informasi dan sistem e-budgeting membantu dalam mengurangi kebocoran anggaran. Proses alokasi dana pun menjadi lebih tepat sasaran, sehingga program-program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah pengurangan pemborosan. Dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, pemborosan dan penyalahgunaan dana dapat diminimalisir. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan investasi lebih besar di sektor-sektor strategis, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kemudian kita telaah dampak negatifnya. Yang pertama adalah kesenjangan antara angka dan realitas. Meskipun data menunjukkan peningkatan efisiensi, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya optimal. Misalnya, peningkatan efisiensi di sektor administrasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan atau pendidikan. Hal ini menimbulkan perasaan bahwa ada jarak antara target dan capaian di lapangan. Yang kedua adalah beban anggaran yang terus meningkat. Paradoks efisiensi ini juga berarti bahwa meski proses pengelolaan anggaran lebih telah diperbaiki, kebutuhan untuk menanggulangi berbagai tantangan pembangunan membuat total belanja negara semakin besar. Ini menimbulkan dilema, di mana efisiensi yang tinggi justru mendorong ekspektasi untuk pertumbuhan anggaran yang lebih besar, sehingga pemerintah harus terus mencari sumber dana baru atau meningkatkan pinjaman luar negeri. Yang ketiga adalah tekanan pada kebijakan publik.
Peningkatan anggaran yang signifikan juga memunculkan tekanan agar setiap rupiah yang digunakan menunjukkan hasil yang nyata dan terukur. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang terkadang terlalu ambisius atau bahkan kontraproduktif jika target-target yang ditetapkan tidak realistis atau tidak disertai dengan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Dalam konteks ekonomi makro, paradoks ini juga mencerminkan tantangan dalam mencapai keseimbangan antara pengeluaran untuk investasi jangka panjang dan pengeluaran operasional sehari-hari. Investasi pada sektor-sektor strategis memang penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun jika tidak disertai dengan perbaikan struktural di bidang manajemen dan birokrasi, hasil yang diperoleh bisa jadi tidak seoptimal yang diharapkan. Setelah mengenal lebih dalam mengenai paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran ini, kini kita sampai pada pertanyaan penting, yaitu apa saja tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh pemerintah ke depan. Kita mulai dari tantangannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah memastikan keterpaduan kebijakan. Tantangan terbesar adalah bagaimana menyatukan upaya peningkatan efisiensi dengan realisasi pertumbuhan pembangunan. Kebijakan yang baik harus mampu mengintegrasikan kedua aspek ini sehingga tidak terjadi disonansi antara peningkatan efisiensi operasional dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Yang kedua adalah pengelolaan risiko eksternal. Indonesia harus terus bersiap menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu, fluktuasi harga komoditas, gejolak pasar internasional, hingga dampak krisis ekonomi global memerlukan strategi manajemen risiko yang lebih canggih dan adaptif. Dalam situasi seperti ini, efisiensi anggaran harus diimbangi dengan kesiapan menghadapi risiko eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal. Yang ketiga adalah penyesuaian dengan perkembangan teknologi. Teknologi informasi dan digitalisasi merupakan senjata utama dalam meningkatkan efisiensi anggaran. Namun, adopsi teknologi yang terlalu cepat atau tidak merata di seluruh instansi pemerintah bisa menimbulkan kesenjangan internal. Pemerintah harus memastikan bahwa inovasi teknologi diintegrasikan dengan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, agar teknologi tersebut benar-benar bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Yang keempat adalah menjaga akuntabilitas dan transparansi. Meskipun telah dilakukan berbagai reformasi, masalah korupsi dan inefisiensi birokrasi masih kerap muncul. Menjaga akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan anggaran tetap menjadi prioritas utama. Ini memerlukan sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga integritas dan komitmen para pejabat publik. Sekarang kita masuk kepada peluang yang bisa diambil. Yang pertama adalah peningkatan investasi dan inovasi. Dengan efisiensi yang terus meningkat, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Investasi yang tepat akan membuka peluang inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Paradoks ini, jika dikelola dengan benar, bisa menjadi momentum untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Yang kedua adalah peningkatan kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran yang terukur dengan baik bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel, setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini memungkinkan perbaikan berkelanjutan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Yang ketiga adalah kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta. Di tengah tantangan pembiayaan publik, kemitraan dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi potensial. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat membuka ruang bagi skema kerjasama yang lebih inovatif, seperti Public-Private Partnership atau Triple P. Melalui kerjasama ini, proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik dapat direalisasikan dengan pembiayaan yang lebih optimal dan risiko yang lebih tersebar. Yang keempat adalah digitalisasi sebagai katalisator perubahan. Teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memberikan peluang untuk menciptakan model-model pelayanan baru. Misalnya, e-governance yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran secara real-time, atau sistem pelaporan yang terintegrasi antara berbagai instansi pemerintah. Inovasi semacam ini akan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memudahkan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang ini, peran serta seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, dari sektor swasta hingga masyarakat sipil, sangatlah penting. Sinergi antar pihak inilah
yang akan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan efisiensi anggaran dan pada akhirnya menentukan laju pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan rakyat. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata, mari kita tinjau beberapa studi kasus yang menggambarkan paradoks ini di lapangan. Di banyak daerah di Indonesia, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum masih menjadi prioritas utama. Pemerintah, melalui peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, telah berhasil mengurangi pemborosan dalam proyek-proyek tersebut. Namun karena letak geografis yang menantang dan kebutuhan yang mendesak, total alokasi dana untuk proyek infrastruktur di daerah terpencil terus meningkat. Di sini, meski efisiensi administrasi telah mencapai standar yang lebih tinggi, realisasi pembangunan di lapangan terkadang masih tertinggal karena kendala logistik dan kondisi alam yang sulit. Dalam sektor pendidikan dan kesehatan, reformasi anggaran seringkali diukur dengan peningkatan efisiensi penggunaan dana, misalnya melalui program digitalisasi sekolah atau penerapan sistem informasi kesehatan. Namun peningkatan efisiensi tersebut belum selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Misalnya, walaupun sistem pencatatan dan pengelolaan dana di rumah sakit telah diperbaiki, tantangan dalam penyediaan layanan medis yang merata masih menjadi kendala besar. Hal ini menunjukkan bahwa meski administrasi keuangan telah membaik, faktor-faktor eksternal seperti kurangnya tenaga ahli atau infrastruktur penunjang juga mempengaruhi hasil akhir. Dari kedua studi kasus tersebut, dapat kita tarik pelajaran penting bahwa efisiensi anggaran harus selalu disandingkan dengan upaya peningkatan kapasitas dan dukungan infrastruktur. Tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan sistem administrasi, tetapi juga perlu adanya perbaikan dalam hal operasional di lapangan. Paradoks di sini terletak pada fakta bahwa perbaikan sistem keuangan tidak selalu langsung diterjemahkan ke dalam perbaikan kualitas layanan, terutama di daerah-daerah dengan tantangan geografis dan sumber daya yang terbatas. Dari penjelasan mengenai berbagai tantangan dan peluang yang telah kita bahas, tentunya sudah saatnya kita memberikan beberapa perspektif kebijakan dan rekomendasi untuk mengatasi paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran ini. Berikut beberapa rekomendasi strategis. Yang pertama adalah integrasi sistem monitoring dan evaluasi. Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, yang tidak hanya mengukur efisiensi secara administrasi, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini harus mampu menyediakan data real-time dan memungkinkan evaluasi yang transparan di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas SDM dan teknologi informasi. Transformasi digital dalam pengelolaan anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan dan pengembangan kompetensi di bidang teknologi informasi dan manajemen keuangan harus menjadi agenda rutin. Hal ini akan memastikan bahwa setiap inovasi teknologi dapat diimplementasikan dengan maksimal dan adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga adalah pendekatan partisipatif dalam penyusunan anggaran. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Forum-forum diskusi dan mekanisme feedback yang efektif harus dibangun agar aspirasi publik dapat terserap ke dalam kebijakan fiskal yang lebih responsif dan berorientasi pada hasil. Yang keempat adalah diversifikasi sumber pembiayaan. Untuk mengantisipasi peningkatan total belanja negara, pemerintah perlu mencari alternatif pendanaan, baik melalui skema kerjasama dengan sektor swasta, penerapan pajak yang lebih adil, maupun melalui efisiensi fiskal yang lebih berkelanjutan. Diversifikasi sumber pembiayaan akan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Yang kelima adalah penyesuaian kebijakan sesuai kondisi regional. Mengingat Indonesia adalah negara yang sangat beragam, kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik setiap daerah. Pendekatan yang lebih desentralisasi dan berbasis kearifan lokal dapat membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga hasil yang dicapai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang keenam adalah pemanfaatan data dan teknologi Big Data. Teknologi Big Data dapat digunakan untuk menganalisis pola penggunaan anggaran dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan berbasis data, sehingga mampu mengurangi ketidakcocokan antara pertumbuhan efisiensi dan kebutuhan real pembangunan. Rekomendasi-rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi para pembuat kebijakan untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan anggaran tanpa mengabaikan tantangan-tantangan struktural yang ada. Dengan strategi yang tepat, paradoks yang selama ini menjadi perdebatan publik dapat diubah menjadi momentum
untuk inovasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama betapa kompleksnya tantangan dalam mengelola anggaran negara. Paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran Indonesia bukanlah sekadar soal angka atau statistik belaka, melainkan cerminan dari dinamika sebuah bangsa yang tengah berusaha menyeimbangkan antara kemajuan teknologi, tuntutan pembangunan, dan aspirasi rakyat. Di satu sisi, efisiensi yang meningkat merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi dan inovasi manajerial telah membawa perubahan positif. Namun di sisi lain, pertumbuhan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat mengingatkan kita bahwa efisiensi harus selalu diimbangi dengan upaya nyata untuk mengatasi disparitas, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal benar-benar memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Kita juga harus menyadari bahwa dalam konteks global yang semakin dinamis, setiap kebijakan fiskal harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan. Kebijakan yang terlalu kaku atau terlalu ambisius tanpa didukung oleh infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai hanya akan menambah beban anggaran tanpa hasil yang optimal. Disinilah pentingnya sinergi antara efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. Harapan ke depannya adalah semoga setiap upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi secara administratif, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata di lapangan. Dengan demikian, pembangunan nasional tidak hanya diukur dari pertumbuhan angka-angka ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Teman-teman sekalian, terima kasih telah menyimak pembahasan kita tentang paradoks pertumbuhan efisiensi anggaran Indonesia. Saya berharap diskusi ini memberikan perspektif baru dan menambah pemahaman kita bersama tentang betapa kompleksnya manajemen keuangan negara dalam era modern ini. Jangan lupa untuk membagikan podcast ini kepada teman dan kolega yang juga tertarik dengan topik pembangunan dan kebijakan publik. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Diskusi dan masukan dari teman-teman semua sangat berarti bagi kami. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.